komunikasi, sistem visual, dan sistem motorik. Saya Muhammad Syauki Al-Fala, dipanggil Syauki sebagai moderator. Saya Hafizatullah Hasanah, dipanggil Fiza sebagai anggota. Saya Siwan Fungsi, biasa dipanggil Fungsi, saya sebagai anggota. Saya Tante Budiani, dipanggil Tanti sebagai ketua. Saya Reza Putri, biasa dipanggil Reza sebagai wakil ketua. Saya Putri Fungsi, biasa dipanggil Putri sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Putri, biasa dipanggil Meza. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem sensori motorik pada lansia. Sensori motor pada lansia yang terjadi ketika kurangnya tidur bagi lansia. Lansia merupakan seseorang yang memasuki tahap usia 60 tahun ke atas. Saat memasuki tahap lansia, setiap orang mengalami proses degeneratif dari perubahan fisik maupun neurologis yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Penyebab masalah kesehatan pada lansia salah satunya adalah kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi fungsi sensori motor pada tubuh lansia, sehingga berdampak pada stabilitas posturalnya. Masalah lain pada lansia yaitu gangguan persepsi sensori, yaitu pendengaran degeneratif yang disebut presbikusis. Presbikusis merupakan gangguan sensoris yang terjadi pada telinga dan ditandai dengan penurunan kualitas dan kuantitas suara yang diterima pemilik telinga. Penyebab dari presbikusis itu sendiri adalah perubahan pada telinga luar dan telinga tengah yang berkurang elastisitasnya serta bertambah besar, membran timpani yang bertambah tebal dan kaku. Juga kekakuan pada persendian tulang pendengaran. Miller menyatakan sensori presbikusis hubungan dengan perubahan degeneratif dari sel rambut dan organ korti, serta dikarakteristik oleh penurunan pendengaran yang meningkat tajam pada frekuensi tinggi. Penurunan pendengaran sensori neural terjadi saat telinga bagian dalam dan komponen saraf tidak berfungsi dengan baik. Penyebab dari perubahan konduksi tidak diketahui, tetapi masih mungkin berkaitan dengan perubahan pada tulang telinga tengah, dalam bagian koklea, atau di dalam tulang mastoid. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauki Al-Fala dan saya akan menjelaskan tentang retina dan transisi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural. Setelah cahaya melalui pupil dan lensa, ia akan mencapai retina. Retina terdiri dari 5 lapisan dari tipe-tipe neuron yang berbeda, yakni reseptor, horizontal cell, bipolar cell, amacrine cell, dan retina ganglion cell. Masing-masing tipe neuron retina ini memiliki beragam subtipe. Sel-sel amacrine dan sel-sel horizontal terspesialisasi untuk komunikasi lateral, komunikasi di seluruh saluran utama input sensorik. Cara kerja retina bersifat terbalik. Cahaya mencapai lapisan reseptor hanya setelah melalui keempat lapisan lainnya. Reseptor-reseptor itu diaktifkan, pesan neuron ditranslasikan balik melalui lapisan-lapisan retina ke sel-sel ganglion retina. Akson-akson berproyeksi di sekujur bagian dalam retina sebelum berkumpul dalam bentuk bandel dan keluar dari bola mata. Susulan terbalik ini menciptakan dua masalah visual. Pertama, cahaya yang datang terdistorsi oleh jaringan retina yang harus dilaluinya sebelum mencapai reseptor. Masalah lain, agar bandel akson-akson sel ganglion retina meninggalkan mata, harus ada sebuah celah di lapisan reseptor blind spot atau titik buta. Masalah pertama diminimalkan oleh fovea. Fovea adalah sebuah indensasi yang diameternya sekitar 0,33 cm di tengah retina. Terspesialisasi untuk penglihatan akuitas tinggi untuk melihat detail-detail secara halus. Tipisnya lapisan sel ganglion retina di fovea mengurangi distorsi cahaya yang masuk. Ketika kita memandang sebuah objek, sistem visual kita tidak mengonduksikan gambar objek itu dari retina ke korteks. Sebaliknya, sistem visual mengekstraksi informasi kunci tentang objek itu dan mengonduksinya informasi itu ke korteks yang persepsinya tentang seluruh objek diciptakan dari informasi parsial tersebut. Surface interpolation. Interpolasi permukaan, proses mempersepsi permukaan. Sistem visual mengekstraksi informasi tentang bagian-bagian pinggirnya dan berdasarkan itu menyimpulkan penampakan permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatullah Hasanah, biasa dipanggil Fiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem visual dan gangguan pada sistem visual mata. Sistem visual adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memberikan organisme kemampuan untuk memproses detail visual serta memungkinkan pembentukan beberapa fungsi respon
foto menggambar. Sistem visual mendeteksi dan menafsirkan informasi dari cahaya tanpa untuk membangun sebuah representasi dari lingkungan sekitarnya. Mata adalah alat ukur utama sistem ini. Mata adalah perangkat biologis kompleks. Fungsi kamera sering dibandingkan dengan kerja mata, terutama karena kedua cahaya fokus dari objek-objek eksternal di bidang pandang ke media sensitif terhadap cahaya. Dalam kasus kamera, media ini adalah film atau sebuah sensor elektronik. Dalam kasus mata, itu adalah sebuah arai dari reseptor visual. Dengan kesamaan geometri sederhana berdasarkan hukum-hukum optik, fungsi mata sebagai transduser seperti halnya kamera CCD. Organ mata manusia. Organ luar. 1. Bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. 2. Alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bawah mata. 3. Kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Organ dalam. Bagian pada organ mata bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Bagian-bagian tersebut adalah kornea mata, iris (selaput wangi), pupil, lensa mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi akan melanjutkan materi tentang indera kimiawi dan atensi selektif. Peran adaptif indera kimiawi. Peran adaptif utama indera kimiawi adalah evaluasi makanan-makanan potensial di lingkungan alamiah. Indera kimiawi juga berperan signifikan dalam meregulasi interaksi sosial. Sistem olfaktori. Reseptor olfaktori berlokasi di bagian atas hidung, melekat pada lapisan jaringan tertutup lendir yang disebut olfaktori mukosa. Dendrit berlokasi di saluran-saluran musal dan aksennya melalui sebuah bagian porus di tulang tengkorak dan memasuki olfaktori, di mana mereka bernapsis pada neuron yang berproyeksi melalui traktus olfaktori ke otak. Sistem gustatori mendeskripsikan sistem pengecapan. Sel-sel reseptor pengecapan ditemukan di atas lidah dan di berbagai bagian rongga mulut. Biasanya tampak dalam bentuk klaster yang terdiri atas sekitar 50-100 taste bud. Sel reseptor yang menyusun setiap taste buds memiliki beberapa tipe dan subtipe yang signifikan fungsionalnya tidak diketahui. Ditemukan berbagai protein reseptor terkait protein G yang melekat pada membran sel-sel reseptor rasa. Satu protein reseptor merespon rasa gurih, 2 merespon rasa manis, 30 merespon rasa pahit. Banyak protein reseptor teridentifikasi dan fitur penting sistem pengecapan menjadi jelas. Hanya ada satu protein reseptor per sel reseptor rasa. Protein reseptor rasa tidak terbatas pada rongga mulut, banyak ditemukan di tenggorokan, kerongkongan, dan paru-paru. Broad tuning versus narrow tuning. Teori pemrosesan 5 komponen primer kuno tentang rasa menyeratkan bahwa setiap reseptor dan neuron bersifat broadly tuned. Akan tetapi daftar molekul dan mekanisme yang terkumulasi dengan cepat menunjukkan bahwa setiap reseptor gustatori bersifat narratif. Kerusakan otak dan indera-indera kimiawi. Ketidakmampuan untuk mencium disebut anosmia, ketidakmampuan untuk mengecap disebut ageusia. Penyebab lazim anosmia adalah pukulan di kepala yang menyebabkan displacement otak di dalam tengkorak dan memotong saraf-saraf olfaktori. Atensi selektif. Kita hanya memersepsi secara sadar sejumlah kecil subset dari banyak stimuli yang membangkitkan organ-organ sensori kita pada suatu saat dan mengabaikan sisanya. Ciri-ciri atensi selektif.
Atensi selektif mempunyai dua ciri. Yang pertama, atensi itu meningkatkan persepsi terhadap stimuli yang menjadi fokusnya. Yang kedua, menginterferensi persepsi stimuli yang tidak menjadi fokusnya. Atensi endogen diduga diperantai oleh mekanisme neural dari atas ke bawah, sedangkan atensi ekstrogen diduga dimediasi oleh mekanisme neural dari bawah ke atas. Salah satu karakteristik penting dari atensi selektif adalah fenomena pesta koktail. Fenomena ini menunjukkan bahwa otak Anda dapat memblokir semua stimuli dan kesadaran Anda kecuali stimuli jenis tertentu yang masih tetap memantau secara tak sadar. Fenomena blindness. Fenomena ini terjadi karena berlawan dengan impresi kita. Ketika kita melihat sebuah scan, kita sama sekali tidak memiliki ingatan akan bagian-bagian scan yang tidak menjadi fokus perhatian kita. Fenomena blindness tidak terjadi tanpa interval pendek di antara gambar. Meskipun mereka hampir tidak menghasilkan kedipan, tanpa interval tidak ada ingatan yang dibutuhkan, dan perubahan itu akan segera dipersepsi. Mekanisme neural atensi. Mekanisme atensi difokuskan pada atensi visual. Ada konsensus umum bahwa konteks prefrontal maupun korteks parietal posterior memainkan peran penting dan mengarahkan perhatian dari atas ke bawah. Beberapa mekanisme neural atensi melibatkan plastisitas neural dengan derajat yang mengejutkan. Simultagnosia atau gangguan perhatian. Pasien dapat mengidentifikasi berbagai objek di bagian manapun di medan visualnya bila objek-objek itu disuguhkan secara individual. Ia tidak mengalami kebutaan atau kerusakan medan penglihatannya. Kasusnya adalah gangguan atensi yang disebut simultagnosia. Sekian materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi, panggilan Putri dari BP 12-01176, akan membacakan materi mekanisme persepsi. Proses sensorik adalah proses manusia dalam menerima informasi sensorik atau energi fisik dari lingkungan melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Proses persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus. Proses pembentukan persepsi melalui 5 tahapan, yaitu melalui stimulus seleksi, pengelompokan, interpretasi, evaluasi, penyimpanan dan memori, dan pemanggilan kembali. Mekanisme persepsi difokuskan pada 4 dari 5 ekstroseptif sensory system, yaitu sistem penginderaan ekstroseptif, yaitu sistem auditorio pendengaran, sistem somatosensori perabaan, sistem olfaktori penciuman, sistem gustatorik pencacapan, dan mekanisme atensi. Mekanisme persepsi itu penting, yaitu untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi, karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem visual. Sistem visual adalah sistem penglihatan atau bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Sistem penglihatan menafsirkan representasi dunia sekeliling tubuh. Mata adalah alat utama sistem ini. Sistem visual adalah sistem atau cara mata kita bagaimana kita dapat melihat. Setiap makhluk
mempunyai tipikal penglihatan yang berbeda tergantung dari adaptasi atau kemampuan tiap-tiap makhluk tersebut menangkap cahaya atau gelombang energi elektromagnetik yang mampu ke dalam matanya. Cahaya kadang-kadang didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer atau miliar meter. Tidak ada yang istimewa dengan panjang gelombang ini kecuali bahwa sistem visual manusia meresponnya. Faktanya beberapa binatang dapat melihat panjang gelombang yang tidak dapat kita lihat. Panjang gelombang dan intensitas adalah dua properti cahaya yang sangat menarik. Panjang gelombang berperan penting di dalam persepsi warna dan intensitas berperan penting dalam persepsi tentang kontras gelap terang atau brightness. Konsep wavelength atau panjang gelombang dan kolor warna biasanya dianggap sebagai dua. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.